Pertempuran Jutland. Selama perang berlangsung, baik Angkatan Laut Jerman maupun Angkatan Laut Inggris tidak pernah memiliki kontak langsung dalam skala yang besar. Angkatan Laut Inggris saat itu hanya berfokus pada membuat blokade laut sehingga Jerman tidak dapat berdagang atau mendapatkan suplai dari negara lain. Berbeda dengan Inggris, Angkatan Laut Jerman lebih berfokus pada patroli di rute internasional dan menenggelamkan kapal-kapal dagang dengan kapal selamnya. Tujuan kedua raksasa tersebut cukup sederhana, yaitu menguasai Laut Utara. Siapa yang menguasai laut tersebut, dialah pemenangnya. Jika Inggris menang, maka mereka dapat semakin memperluas blokade tanpa khawatir dengan intervensi Jerman. Jika Jerman menang, maka blokade Inggris dapat dilawan sehingga rute suplai mereka dapat kembali hidup. Supaya tujuan mereka dapat terus tercapai, maka harus ditentukan oleh suatu pertempuran. Terdapat 4 tokoh kunci dari pertempuran ini. Pertama adalah Laksamana John Jelisu, Komandan Grand Fleet Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Armada Jelisu adalah armada utama di dalam Grand Fleet ini. Yang kedua adalah Laksamana Madhya David Beatty. Beatty akan berperan sebagai komandan kapal battle cruiser, kapal tempur yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada battleship, berbasis di Rosyth, Skotlandia. Di sisi Jerman ada Laksamana Madhya Reinhard Scheer yang memimpin armada utama Jerman, yaitu High Sea Fleet. Tidak sendiri, Scheer ditemani oleh Laksamana Muda Franz Hipper sebagai komandan kapal scout yang bertugas untuk memancing armada Beatty untuk dibawa ke armada utama yang dipimpin oleh Scheer. Armada Jerman yang dipimpin Scheer berencana untuk menghancurkan armada Inggris satu persatu secara terpisah. Dari pangkalan mereka di Wilhelmshaven, mereka bergerak menuju Laut Utara, persisnya di pesisir Denmark. Beatty dan Jelisu tidak pergi bersamaan. Memang Beatty bergerak lebih dulu dan terpisah dari Jelisu. Tetapi karena terdapat informasi dari Admiralty bahwa mereka menangkap sinyal komunikasi dari armada Jerman di pesisir Denmark, Jelisu dan Beatty bergerak bersama-sama. Fase pertama dari pertempuran Jutland akan dimulai. Rabu 31 Mei 1916, Laksamana Madhya David Beatty bersama grup battle cruisernya yang berjumlah 6 unit bergerak ke arah pesisir barat Denmark untuk mencari keberadaan armada Jerman tersebut. Beatty tidak sendirian. Laksamana Muda Hugh Evan Thomas yang berada di bawah komando Beatty memimpin grup berisikan 4 kapal tempur terbaru Inggris pada masanya, yaitu kelas Queen Elizabeth. Laksamana Muda Franz Hipper juga dengan battle cruisernya bergerak ke utara untuk menjalankan rencana yang telah disepakati. Scheer mengikuti Hipper dari belakang beberapa jam kemudian. Singkat cerita, Beatty dan Hipper bertemu dan pertempuran Jutland dimulai pada sore itu. Beatty dan Hipper membentuk barisan kapal battle cruiser secara sejajar ke arah tenggara. Kapal-kapal Beatty menembak duluan tetapi tidak akurat karena buruknya jarak pandang serta kurangnya koordinasi antar kapal sehingga salah satu kapal Jerman, SMS Der Flinger, tidak menjadi sasaran kapal Inggris pada awal-awal pertempuran. Jerman pun balas menembak, kali ini dengan kapal SMS Von der Tann. Tembakan tersebut sangat akurat dan mengenai HMS Indefatigable yang berada di barisan paling belakang kapal battle cruiser Inggris tersebut. HMS Indefatigable akhirnya meledak karena tembakan Von der Tann mengenai gudang amunisi kapal tersebut dan akhirnya tenggelam dengan menyisakan 2 korban selamat dari seluruh krunya. Beberapa menit kemudian, giliran Queen Mary yang menjadi korbannya. Tembakan bertubi-tubi dari SMS Seydlitz dan SMS Der Flinger
membuat battle cruiser Inggris tersebut harus mengikuti Indefatigable ke dasar lautan. Setelah Beatty menyadari ada yang tidak beres, khususnya ketika kapal penjelajahnya menemui armada Shear, Beatty memutar balik ke utara dengan harapan membawa Shear dan Hyper menuju Jelisu dengan kapal tempur Dreadnought-nya. Beatty akhirnya mundur karena kalah jumlah. Hyper dan Shear mengikuti. Sayangnya Hyper dan Shear tidak sadar bahwa mereka dijebak oleh Beatty dan terus mengikutinya. Alhasil Beatty berhasil bertemu armada Jelisu dengan 27 kapal tempur Dreadnought-nya yang dibagi ke dalam 6 kolom. Masing-masing berisikan 4 kapal dari arah barat laut. Shear dengan 13 kapalnya kebingungan dengan apa yang terjadi. Jelisu akhirnya membuat suatu perintah yang sangat terkenal dan membuat pertempuran Jutland menjadi sangat besar dan masif. Perintah tersebut adalah membuat kolom kapal tempur Dreadnought-nya berbelok ke kiri, membuat satu garis panjang. Garis berisikan 27 kapal tersebut sangat panjang hingga sejauh 10 km. Jelisu akan membuat salah satu taktik paling terkenal dalam pertempuran laut, yaitu Crossing the T. Taktik ini akan membuat kapal Jelisu dapat menembakkan seluruh meriamnya dari arah samping ke arah kapal Shear dari arah depan. Shear merasa dirugikan oleh taktik ini. Alasannya karena kapal-kapal Shear terkena tembakan dari seluruh meriam kapal Jelisu, tetapi tidak dapat menembak balik secara efektif. Posisi Shear yang tegak lurus dengan Jelisu membuat hanya meriam depan kapalnya sajalah yang menembak, dan meriam belakangnya tidak. Kapal Jerman Lotso mengalami kerusakan yang cukup serius, sehingga tidak dapat digunakan lagi pada akhir pertempuran. Sedangkan kapal Inggris Invincible kembali mendapatkan tembakan bertubi-tubi dari Lotso dan Derflinger, sehingga meledak dan tenggelam. Laksamana Hood yang berada dalam kapal tersebut harus ikut gugur dan tenggelam bersama kapalnya. Menyadari bahwa Shear kalah jumlah, Shear langsung mundur dengan cara yang luar biasa. Kapal-kapal Shear dimulai dari yang paling belakang memutar balik secara bersamaan, sehingga proses mundur tersebut sangat cepat dan Shear dapat langsung hilang di dalam kabut. Jelisu tidak mengikuti. Shear yang berniat memberikan kejutan kembali pada Jelisu harus gagal karena ketika mereka berhasil memutar ke arah barisan kapal Dreadnought Inggris tersebut, mereka mendapati kondisi yang sama dengan sebelumnya. Akhirnya kapal-kapal Shear kewalahan dan pertempuran hebat tak terelakkan lagi. Kondisi kedua ini lebih buruk dari yang pertama. Walaupun langit sudah gelap, kapal-kapal Shear tetap saja terkena tembakan bertubi-tubi dari garis berisikan kapal Dreadnought milik Jelisu. Kali ini kerusakan yang diterima Shear lebih besar daripada yang sebelumnya, sehingga Shear harus kembali mundur. Tidak dengan cara elegannya, melainkan kocar-kacir karena panik. Battle cruiser yang dipimpin Hyper berada di posisi paling belakang untuk dijadikan umpan sehingga Shear dapat kabur. Derflinger terkena 14 tembakan, tetapi masih utuh dan tidak tenggelam. Setelah itu, mereka mundur dan sekarang giliran kapal perusak Jerman yang maju dengan menyemburkan torpedo ke barisan Jelisu tersebut. Torpedo tersebut sangat banyak sehingga Jelisu harus membubarkan barisan kapal tersebut supaya tidak terkena torpedo dari kapal perusak Jerman. Sekali lagi Shear menghilang dalam kabut dan kegelapan dan berhasil terhindar dari bencana. Jelisu berusaha mengejar Shear ke selatan. Mengetahui hal ini, Shear memilih tidak bergerak langsung ke Wilhelmshaven, melainkan berbelok terlebih dahulu ke timur ke arah Horns Reef di pesisir Denmark. Ini dikarenakan apabila Shear ke selatan dan dikejar oleh Jelisu, pasti terkejar karena kapal-kapal Inggris lebih cepat daripada kapal Jerman. Di tengah kegelapan malam, Shear mengendap-endap di belakang armada Jelisu. Pada malam itu, Shear berkonfrontasi dengan beberapa kapal perusak milik Inggris yang berada di belakang Jelisu.
Konfrontasi ini terjadi secara tiba-tiba dan banyak korban dari pihak Inggris. Ini dikarenakan kapal perusak Inggris tidak mampu mengidentifikasi kapal Jerman tersebut dan mengira kapal itu adalah bagian dari kapal Inggris. Beberapa kapal dari armada Jelissu juga sempat melihat armada Scheer, tetapi memutuskan untuk tidak menembak. Pada pagi harinya, Scheer dan armadanya berhasil kembali ke Wilhelmshaven. Pertempuran yang dikira akan terjadi kembali akhirnya tidak terjadi. Pertempuran Jutland pun selesai. Pertempuran Jutland dinilai sebagai pertempuran terbesar dan terakhir yang melibatkan kapal tempur dalam skala besar. Jerman kehilangan 11 kapal dan Inggris kehilangan 14 kapal. Walaupun demikian, Inggris tetap menjadi raja lautan dan Jerman memilih untuk tidak lagi melawan Inggris di lautan. Tentang ini bagaimana menurut kalian?